Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Episode kali ini kita akan bercerita tentang sejarah panjang Kerajaan Majapahit. Kehancuran Kerajaan Majapahit yang disertai dengan tubuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara menyimpan banyak sekali fakta sejarah yang sangat menarik untuk diungkap. Sahabat Astana, sebagai kerajaan Hindu terbesar di tanah Jawa, Majapahit bukan saja menjadi romantisme sejarah dari puncak kemajuan peradaban Hindu Jawa, tapi juga sudah menjadi bukti sejarah tentang pergulatan politik yang terjadi di tengah Islamisasi pada masa peralihan. Keruntuhan Kerajaan Majapahit banyak mengantarkan suatu peradaban bagi orang-orang Cina dalam proses Islamisasi di Nusantara. Stigma yang berkembang tentang kecenderungan para sejarawan dalam mengungkapkan fakta bahwa kedatangan Islam di Indonesia lebih karena jasa orang-orang Arab sebagai penyebar Islam, sehingga tidak pernah melihat bahwa orang Cina juga pernah punya andil dalam membangun peradaban Islam di Indonesia. Peristiwa keruntuhan Majapahit yang berpusat di Mojokerto diyakini terjadi pada tahun 1478, tapi sering sekali diceritakan dalam berbagai macam versi bahwa runtuhnya Majapahit dimulai sejak Raja terakhir Brawijaya V dikalahkan oleh Raden Patah dari Demak. Sahabat Astana, Raja Brawijaya V mengundurkan diri dan pindah ke Gunung Lawu, kemudian masuk agama Islam melalui Sunan Kalijaga, di mana pengikut setianya yaitu Sabdo Palon dan Nayo Genggong sangat menentang kepindahan agamanya ini, sehingga dikenal adanya semacam sumpah dari Sabdo Palon dan Nayo Genggong yang salah satunya mengatakan bahwa nanti sekitar 500 tahun kemudian akan tiba waktunya hadirnya kembali agama Budi yang kalau ditentang ini akan menjadikan tanah Jawa luluh lantak, hancur lebur. Sementara itu ada teori lain yang mengatakan bahwa Majapahit runtuh pada tahun 1478 ketika Raja Girindra Wardana memisahkan diri dari Majapahit dan menamakan dirinya sebagai Raja Wilawatikta Daha Jenggala Kediri. Tahun peristiwa ini ditulis dalam Candra Sengkolo yang berbunyi hilang sirna kertaning bumi. Runtuhnya Kerajaan Majapahit menjadi akhir dari kejayaan kerajaan terbesar di Nusantara yang pernah ada. Sahabat Astana, kita akan bercerita tentang awal mula sejarah lahirnya Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya yang sebelumnya merupakan panglima perang dari Kerajaan Singosari sekaligus menantu kesayangan dari Raja Kertanegara adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana yang memerintah di tahun 1293 hingga 1309 Masehi. Perjuangan Raden Wijaya merintis Majapahit yang nantinya menjadi imperium bercorak Hindu-Buddha terbesar di Nusantara tidaklah mudah, bahkan harus mempertaruhkan nyawa. Sebagai salah satu senopati atau panglima perang di Kerajaan Singosari, Raden Wijaya pada akhirnya gagal menyelamatkan Kertanegara dari pemberontakan Jayakatwang yang kemudian mengambil alih tahta Singosari. Di sisi lain, pasukan pimpinan Raden Wijaya ini pada akhirnya tercerai-berai setelah mengetahui Singosari jatuh di tangan Jayakatwang dan Raja Kertanegara wafat. Bersama pengikut setianya yang masih tersisa, akhirnya Raden Wijaya melarikan diri ke dalam hutan rimba di sekitar aliran Sungai Brantas. Raden Wijaya kemudian membuka hutan di dekat Sungai Brantas tersebut, dan desa inilah yang lantas nantinya berkembang pesat dan menjadi kerajaan serta mendeklarasikan kerajaan baru tersebut sebagai penerus dari Kerajaan Singosari yang bernama Kerajaan Majapahit. Sahabat Astana, nama asli dari Raden Wijaya adalah Sang Nararya Sanggrama Wijaya. Ayah Raden Wijaya adalah pangeran dari Kerajaan Sunda Galuh yang bernama Rakian Jayadharma, sedangkan ibunda beliau bernama Diah Lembutal adalah cucu dari Ken Arok, pendiri dari Kerajaan Singosari. Dengan demikian, darah bangsawan Sunda dan Jawa
mengalir dalam tubuh Raden Wijaya. Raden Wijaya sebenarnya punya peluang untuk mewarisi tahta kerajaan Sunda Galuh. Tapi pada waktu itu beliau memilih untuk mengabdikan dirinya ke tempat asal ibundanya, yaitu di Kerajaan Singosari pada era pemerintahan Raja Kertanegara. Pilihan ini bukan tanpa alasan, karena sebenarnya Raden Wijaya sendiri adalah menantu dari Kertanegara. Asal mula nama Majapahit ini berawal dari buah bernama maja. Buah ini banyak sekali dijumpai di dalam hutan tempat Raden Wijaya dan para pengikutnya berlindung. Nah, karena buah ini rasanya pahit, maka ketika itu Raden Wijaya yang membentuk komunitas masyarakat di dalam rimba itu akhirnya menamakan Majapahit. Dengan dibantu oleh jajaran panglima yang masih setia dengan beliau, diantaranya ada Arya Wiraraja, ada Nambi, Kebu Anabrang, Lembu Sora dan lain-lainnya, Raden Wijaya mampu pada akhirnya mengalahkan Jayakatwang berkat persekutuan dengan pasukan utusan dari Kekaisaran Mongol yang pada waktu itu tiba di tanah Jawa. Penguasa Kekaisaran Mongol kala itu Kubilai Khan mengirimkan pasukannya ke Jawa untuk menyerang kerajaan Singosari yang pada saat itu dikuasai oleh Jayakatwang. Nah, setelah Jayakatwang kalah, Raden Wijaya menyerang balik pasukan Mongol dan menghancurkan mereka. Barulah setelah itu Raden Wijaya mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit di tahun 1293, pusat pemerintahannya di Mojokerto. Raden Wijaya menjadi raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana dan bertahta di tahun 1293 hingga 1309. Sempat mengalami masa-masa suram pada era Jaya Negara di tahun 1309 sampai 1328 yang diwarnai dengan serangkaian aksi pemberontakan. Situasi kerajaan Majapahit perlahan mulai kondusif di bawah kepemimpinan Tribuana Wijaya Tunggadewi pada tahun 1328 hingga 1350. Hingga pada akhirnya kerajaan Majapahit amat berjaya saat berada di bawah pimpinan Prabu Hayam Wuruk, putra dari Tribuana Wijaya Tunggadewi yang bergelar Sri Raja Sanagara dan bertahta di tahun 1350 hingga tahun 1389. Sahabat Astana, di era Hayam Wuruk dan Gajah Mada inilah kerajaan Majapahit menjelma menjadi kemaharajaan atau imperium besar, hasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara dan kawasan lain di sekitarnya. Hingga pada tahun 1389, pada saat Raja Hayam Wuruk meninggal dunia, polemik dan proses suksesi raja baru, perselisihan keluarga semakin memperlemah Majapahit. Belum lama sang raja mangkat, terjadilah Perang Parekrek. Perang saudara ini melibatkan Wikramawardhana yang mengklaim sebagai penerus tahta Majapahit melawan Wirabumi, di mana pada akhirnya Wikramawardhana keluar sebagai pemenang. Wikramawardhana adalah suami dari putri Raja Hayam Wuruk dari Permaisuri Kusumawardhani, sementara Wirabumi merupakan putra dari Raja Hayam Wuruk dari istri Selir. Perang saudara inilah yang menjadi salah satu faktor kemunduran dari kerajaan Majapahit. Selain tidak adanya pemimpin yang kuat setelah Raja Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit memang masih mampu bertahan cukup lama, bahkan sempat nyaris bangkit kembali saat dipimpin oleh Ratu Suhita pada tahun 1429 hingga 1447. Namun kerajaan ini ternyata tidak sanggup seperkasa dulu. Tiada lagi raja secakap Hayam Wuruk juga Mahapati setangguh Gajah Mada. Bahkan Majapahit sempat mengalami kekosongan kepemimpinan pada tahun 1453 hingga 1456. Sahabat Astana, munculnya Kesultanan Demak pada tahun 1475 membuat Majapahit kian merana. Kerajaan Islam pertama di Jawa menandai perubahan besar dalam periode sejarah Nusantara, yakni berakhirnya era Hindu-Buddha untuk selanjutnya diganti dengan masa Islam. Sampai titik ini, punahnya kerajaan Majapahit yang pernah mahadikdaya tampaknya tinggal menunggu waktu saja.
Sejarah kerajaan Majapahit mencapai masa puncaknya pada era Raja Hayam Wuruk. Keruntuhannya mulai terlihat sepeninggal Mahapati Gajah Mada. Sejarah Indonesia mencatat, di wilayah Nusantara pernah berdiri sebuah negara besar yang kuat yang akhirnya musnah, yaitu Kerajaan Majapahit. Kemaharajaan Majapahit menjadi Imperium Adidaya pada abad ke-13 Masehi. Majapahit mencapai masa jaya pada era Raja Hayam Wuruk atau Raja Sanagara di tahun 1350 hingga 1389 berkat dukungan Mahapati Gajah Mada. Pada tahun 1336 saat pengangkatannya menjadi Mahapati pada era Tribuana Tunggadewi, Ibunda Hayam Wuruk, Patih Gajah Mada mengucapkan sumpah Amuktipalapa yang kelak akan melegenda. Gajah Mada bersumpah akan menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit. Kelak ikrar ini terwujud. Sumpah Amuktipalapa telah mengantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sahabat Astana, wilayah kekuasaan Majapahit tercatat dalam negara Kertagama, meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan hingga Indonesia bagian timur, termasuk Nusa Tenggara, Sulawesi hingga sebagian Maluku. Tidak kurang dari 98 kerajaan yang bernaung di bawah kuasa Majapahit. Pengaruh dan ekspansi Majapahit sampai pula ke negeri-negeri seberang dari sepenanjung Malaya, Malaysia dan Brunei, Tumasik, Singapura, serta sebagian Thailand dan Filipina. Angkatan Laut Majapahit waktu itu sangat kuat sehingga disebut sebagai Thalassokrasi atau Kemaharajaan Bahari. Raden Patah yang sudah memeluk agama Islam karena pernah berguru pada Sunan Ampel dan diambil menantu oleh salah satu ulama Wali Songo itu mempunyai pengaruh Islam yang sangat kuat di wilayah Demak dan sekitarnya. Berbanding terbalik dengan pamor Majapahit dan Raja Brawijaya VII yang semakin hari semakin merosot. Semakin banyaknya daerah taklukan yang melawan dan melepaskan diri. Sejalan dengan itu, kian banyak pula orang-orang Jawa yang beralih memeluk agama Islam. Raden Patah wafat pada tahun 1518 dan digantikan oleh penerusnya yaitu Pati Unus yang berkuasa pada tahun 1518 hingga 1821. Gugur 3 tahun berselang dalam penyerbuan terhadap Portugis di Malaka. Dan yang memungkasi riwayat panjang Majapahit adalah pemimpin Kesultanan Demak ketiga, yaitu Sultan Trenggono yang berkuasa pada tahun 1521 hingga 1546. Majapahit di bawah kendali Brawijaya VI tidak semakin membaik.